Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Malam telah berlalu, pagi baru telah tiba. Kasih Tuhan tetap menyertai kita. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Pagi ini kita merenungkan 2 Tawarikh 16 ayat 10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Saudaraku, ada sebuah ungkapan yang biasa disebut asal Bapa senang. Ungkapan ini dipakai buat seseorang yang memberi informasi maupun keterangan yang indah, enak didengar, dan menggembirakan, khususnya kepada atasan atau pimpinannya. Sayangnya, informasi yang disampaikan tidak sesuai fakta atau realita. Tindakan asal Bapa senang (ABS) cenderung menjilat, sehingga pimpinannya terbujuk dan terbuai oleh informasi yang diterimanya. Sebenarnya, asa Bapa senang itu merugikan buat sang pimpinan, sedangkan bagi pelaku cenderung bersifat mencari keuntungan. Sementara itu, raja yang terbiasa dengan laporan yang bersifat ABS tidak mau telinganya mendengar kondisi sesungguhnya, terlebih yang bersifat kebenaran, dan hatinya tidak mau mendengar suara nasihat atau kebenaran dari luar. Ia tidak peduli suara dari siapapun. Ia tidak menggubris, terus asik melakukan apa yang menurut penilaiannya benar. Saudaraku, Asa nama seorang raja dengan masa memerintah selama 41 tahun. Sosok Raja Asa sebenarnya merupakan figur raja yang sukses. Ia hebat. Dia politikus yang licin bagai belut. Untuk mengalahkan seseorang, dia sangat cerdik. Jika menggunakan jalan kekerasan tidak mempan, dia akan pakai pendekatan suap. Suap bisa berupa pemberian uang atau jabatan. Dia tahu kelemahan manusia diantaranya adalah pada nafsu terhadap harta dan kedudukan. Kita bisa membayangkan betapa sulitnya Raja Asa menerima nasihat yang benar, khususnya nasihat dari seorang nabi. Bagaimanapun, nasihat seorang nabi bisa menyingkapkan keborokannya. Seorang nabi mewakili suara Allah, jelas tidak bersifat ABS, asa Bapa senang. Nabi Hanani melihat ada ketidakberesan pada diri Raja Asa. Di matanya, Raja Asa mengelola kekuasaan tidak sesuai keinginan Allah. Raja Asa lebih bertumpu pada mempertahankan kekuasaan daripada memilih bersandar pada bimbingan Tuhan. Saudaraku, suara Nabi mencerminkan keinginan Allah. Tujuannya mulia, agar Raja Asa memperbaiki diri. Tapi sebagai orang yang biasa terlena oleh informasi bersifat ABS,
Dia tidak menggubris suara kenabian. Suara kejujuran nabi dinilainya mengganggu karena tidak berbentuk informasi dan pesan bersifat pujian dan dukungan. Apa akibatnya? Raja Asa marah besar, baik kepada Nabi Hanani maupun kepada rakyat yang menyuarakan pesan yang sama. Ia bukannya menyambut saran dan nasihat mereka. Justru Raja Asa mengganjar mereka dengan menjatuhkan hukuman penjara. Di mata Raja Asa, suara kebenaran yang diutarakan merecoki kekuasaannya dan mengusik ketenangannya. Saudaraku, seseorang yang sudah tidak mau menerima nasihat yang benar sesungguhnya sedang berjalan ke tepi jurang. Ketertutupan bisa membawa langkah kakinya menuntun kepada resiko yang merugikannya. Mereka lebih gandrung mendengar suara pujian, suara yang bersifat ABS. Bagi orang seperti itu, nasihat dan suara kebenaran mengusik keterenaannya. Bising. Saudaraku, di akhir pekan ini kita patut terbuka atas suara yang ingin memperbaiki diri kita. Selama pekan ini tentu ada ucapan, tindakan, dan keputusan keliru yang lahir dari kita. Tatkala ada nasihat dan suara kebenaran datang, kita patut menyambutnya. Pada sisi lain, kita terpanggil menasihati jika ada orang yang memang seharusnya dinasihati. Entah itu rekan kerja, pimpinan, anak sendiri, atau pasangan hidup. Bagaimanapun, nasihat yang benar merupakan berkat buat yang menerimanya. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk terus memperbaiki diri dan mengikuti suara kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat berakhir pekan. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.